Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikut bagaimana tata cara menghitung alokasi kursi setiap daerah pemilihan pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota. Yuk kita urai bagaimana caranya. Let's go. Baik sahabat semua, sebelum kita masuk bagaimana tata cara menghitung alokasi kursi setiap dapil, baiknya kita memahami dulu bagaimana ketentuan jumlah kursi di setiap kabupaten kota. Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten kota yaitu paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi yang didasarkan pada jumlah penduduk atau yang biasa kita kenal namanya DAK2 di kabupaten kota yang bersangkutan. Ini dengan ketentuan. Yang pertama, jumlah penduduk sampai dengan 100.000 itu mendapatkan jumlah kursinya 20 kursi. Kemudian jumlah penduduk 100.001 sampai 200.000 jumlah kursi yaitu 25 kursi. Kemudian jumlah penduduk 200.001 sampai dengan 300.000 jumlah kursi yaitu 30 kursi. Kemudian jumlah penduduk 300.001 sampai 400.000 jumlah kursi yaitu 35 kursi. Kemudian jumlah penduduk 400.001 sampai dengan 500.000 jumlah kursi yaitu 40 kursi. Kemudian jumlah penduduk 500.001 sampai dengan 1 juta jumlah kursi yaitu 45 kursi. Kemudian jumlah penduduk 1.001.000 sampai 3 juta jumlah kursi yaitu 50 kursi. Kemudian jumlah penduduk 3.100.000 ke atas jumlah kursi yaitu 55 kursi. Nah, itu ketentuan jumlah kursi di setiap kabupaten kota berdasarkan jumlah penduduknya. Baik sahabat semua, bagaimana metode penyusunan rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota. Nah, berikut ketentuannya. Yang pertama, terlebih dahulu kita menetapkan namanya BPPD atau bilangan pembagi penduduk. Yang kedua, menghitung perkiraan alokasi kursi setiap kecamatan. Yang ketiga, memilih satu kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan atau bagian kecamatan untuk menjadi satu daerah pemilihan. Yang keempat, menghitung alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Dan yang kelima, menjumlahkan alokasi kursi seluruh dapil. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan tadi jumlah kursi setiap kabupaten kota atau tidak? Nah, baik, untuk ketentuan pertama menetapkan BPPD, angka BPPD bilangan pembagi penduduk ini, ketentuannya yaitu membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang sudah ditentukan tadi. Jadi jumlah penduduk dibagi jumlah kursi, nanti saya akan perlihatkan contohnya. Demikian sahabat semua. Baik sahabat semua, kita akan simulasi bagaimana cara menghitung alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan. Nah, ketentuan tadi diatur bahwa sebelum menetapkan dapil, kita menghitung perkiraan alokasi kursi di setiap kecamatan. Kemudian kenapa harus dilakukan? Jangan sampai ada kecamatan yang melebihi dari 12 kursi. Sahabat semua, dalam simulasi ini saya menggunakan data pada pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pasangkayu, karena kebetulan saya berada di wilayah Kabupaten Pasangkayu, sehingga data ini saya jadikan data simulasi
pada bagaimana tata cara menghitung alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Baik sahabat semua, sesuai ketentuan tadi di awal bahwa kita terlebih dahulu menentukan namanya angka BPPD atau bilangan pembagi penduduk. Nah, ketentuan ini yaitu jumlah penduduk dibagi jumlah kursi. Nah, itulah angka BPPD. Ketika hasil bagi ini menghasilkan angka pecahan desimal, maka angka di belakang koma itu dihapus atau diabaikan. Jadi dihapus saja, tidak digunakan. Jadi tidak dilakukan pembulatan ke atas. Jadi dia langsung dihapus, berapapun angka yang dihasilkan di belakang koma itu langsung dihapus. Dan itulah angka BPPD. Kita bisa lihat dari data ini di wilayah Kabupaten Pasangkayu pada pemilu tahun 2024, jumlah penduduknya yaitu sebanyak 192.251 jiwa. Tentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa jumlah penduduk 100.001 sampai 200.000 itu mendapatkan jumlah kursi sebanyak 25 kursi, sehingga jumlah penduduk dibagi 25 kursi itu menghasilkan 7.690,04-nya ini dihapus, sehingga BPPD-nya menjadi 7.690. Nah, setelah ada angka BPPD, setelah BPPD diperoleh, maka kita menghitung alokasi kursi, perkiraan alokasi kursi untuk setiap kecamatan terlebih dahulu sebelum setiap dapil. Jadi kita menghitung caranya yaitu jumlah penduduk di kecamatan tersebut dibagi angka BPPD. Nah, kalau dia menghasilkan angka pecahan, maka angka di belakang koma itu dihapus, sehingga misalnya 2,05 atau 2,67, maka 0,67 ini dihapus. Nah, demikian. Nah, kita bisa lihat di tabel ini. Kita ambil sampel, misalnya Kecamatan Sarjo, saya langsung lakukan penghapusan, maksudnya saya langsung melakukan penghapusan angka di belakang koma atau angka desimal, yaitu 8.925 bagi 7.690, menghasilkan 1. Kecamatan lain demikian juga, sehingga total 19 kursi. Total 19 kursi, artinya masih ada 2 kursi yang harus dialokasikan di kecamatan. Nah, untuk mengalokasikan di kecamatan, langkah kedua yaitu kita harus terlebih dahulu membagi jumlah penduduk. Jadi caranya yaitu jumlah penduduk di wilayah kecamatan tersebut dikurang alokasi kursi yang sudah ada dikali angka BPPD. Nah, kita bisa lihat, misalnya saya kasih contoh Sarjo, jumlah penduduk 8.925 dikurang 1 kali 7.690 menghasilkan sisa jumlah penduduknya itu 1.235. Nah, demikian juga di kecamatan lain sahabat semua dilakukan
pengurangan jumlah penduduk seperti di tadi. Dan kita lihat secara keseluruhan setelah kita menghitung sisa jumlah penduduk, kemudian kita peringkat sisa jumlah penduduk tersebut. Kita peringkat mulai dari peringkat 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Nah, setelah kita peringkat, kemudian kita alokasikan sisa kursi. Tadi di alokasi kursi di tahap pertama itu ada 19 kursi, berarti masih ada 2 yang harus kita alokasikan di kecamatan, 2 kursi. Nah, untuk mengalokasikan kursi, maksud kami ada 6. Jadi dari 19 ini dengan total jumlah kursi 25, berarti masih ada 6 kursi yang harus dialokasikan di tahap selanjutnya, yaitu caranya peringkat sisa penduduk, kita mengalokasikan kursi berdasarkan peringkat penduduk dari peringkat pertama, peringkat kedua sampai terpenuhi sisa jumlah kursi yang ada. Tadi sisa jumlah kursi yaitu masih ada 6. Berarti kita mengalokasikan sisa kursi ini 6 ke kecamatan berdasarkan peringkat. Nah, setelah dilakukan pengalokasian kursi di tahap selanjutnya, kemudian kita menjumlahkan alokasi kursi di setiap kecamatan. Kita bisa lihat alokasi kursi tahap pertama ditambah dengan alokasi sisa kursi. Nah, total jumlah kursi itulah total jumlah kursi, alokasi kursi di setiap daerah pemilih, di setiap kecamatan maksud saya, setiap kecamatan, sehingga totalnya menjadi 25. Nah, itu untuk menghitung perkiraan alokasi kursi di setiap kecamatan. Kenapa harus dilakukan penghitungan perkiraan alokasi kursi di setiap kecamatan? Untuk memastikan bahwa apakah ada atau tidak ada kecamatan yang lebih dari 12 kursi dalam satu kecamatan, karena akan dilakukan, apakah dia dilakukan penggabungan ini atau berdiri satu kecamatan, satu dapil satu kecamatan, atau dilakukan penggabungan beberapa kecamatan, atau satu kecamatan dibagi misalnya 2 dapil. Nah, itu fungsinya kita menghitung perkiraan terlebih dahulu di setiap kecamatan. Selanjutnya sahabat semua, kita simulasikan menghitung alokasi kursi setiap dapil setelah kita menggabungkan beberapa kecamatan. Nah, berdasarkan pemilu tahun 2024 ini masing-masing 3 kecamatan digabung menjadi satu daerah pemilihan. Nah, untuk menghitung alokasi kursi setiap dapil, yaitu terlebih dahulu kita menjumlahkan jumlah penduduk di setiap kecamatan, kita satukan menjadi, kita totalkan menjadi satu dapil. Jumlah penduduk di masing-masing kecamatan itu kita bisa lihat di sini. Dapil 1 jumlah penduduk secara keseluruhan. Selanjutnya demikian juga dapil 2, 3 dan 4. Selanjutnya setelah kita menjumlahkan seluruh penduduk di semua kecamatan dalam satu dapil, kemudian
kita menghitung alokasi kursi tahap pertama. Nah, untuk menghitung alokasi kursi tahap pertama sama dengan tadi di penghitungan di setiap kecamatan, yaitu jumlah penduduk di dapil tersebut dibagi angka BPPD. Nah, kita bisa lihat sehingga alokasi kursi ketika menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahannya dihapus. Nah, di simulasi ini saya langsung memberi angka setelah angka pecahan dihapus. Kemudian setelah semua dapil dihitung alokasi kursinya, kemudian kita menjumlah berapa total alokasi kursi dari seluruh dapil setelah kita membagi tadi jumlah penduduk dengan angka BPPD di setiap daerah pemilihan. Nah, kita bisa lihat di tabel ini, yaitu alokasi kursi tahap pertama di seluruh dapil sebanyak 23, berarti dari 25 kursi masih ada 2 kursi yang belum teralokasikan. Nah, untuk alokasi kursi, kesisaan alokasi kursi ini, maka kita melakukan tahap selanjutnya, yaitu yang pertama kita membagi sisa jumlah penduduk. Jadi caranya, jumlah penduduk di dapil tersebut dikurang alokasi kursi tahap pertama dikali angka BPPD. Nah, itulah sisa jumlah penduduk. Nah, itu dihitung di setiap dapil. Selanjutnya kita menghitung berapa. Selanjutnya kita memberi peringkat, sahabat semua, peringkat sisa jumlah penduduk, mulai dari sisa jumlah penduduk tertinggi sampai terendah kita peringkat di setiap dapil. Setelah kita peringkat sisa jumlah penduduk, kemudian kita alokasikan sisa kursi. Tadi sisa 2, maka kita alokasikan sisa kursi untuk dapil dengan sisa jumlah penduduk peringkat pertama dan sisa jumlah penduduk peringkat kedua, karena sisa 2 kursi. Nah, itu setelah itu, sahabat semua, kita totalkan seluruh jumlah kursi di setiap dapil, yaitu dengan cara menambah alokasi kursi tahap pertama ditambah alokasi sisa kursi. Kita bisa lihat di tabel, itu mekanismenya, sehingga menghasilkan total jumlah kursi di satu kabupaten tersebut. Itu mekanisme sederhananya cara menghitung alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Demikian, sahabat semua, tata cara menghitung alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.